Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, istighfar adalah salah satu zikir untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya zikir istighfar ini akan kita baca setelah selesai mengerjakan sholat, dengan harapan dosa atau kesalahan yang pernah kita kerjakan, baik disengaja atau yang tidak disengaja, bisa diberikan ampunan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengherankan lagi bahwa banyak keajaiban yang pernah dialami oleh sebagian dari kaum muslim yang sering membaca zikir ini secara rutin. Mulai dari pedagang roti yang ingin bertemu dengan Imam Ahmad, hingga seorang ibu yang mengharapkan pertolongan dokter untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Dan dari sekian banyak kisah ajaib dari orang-orang yang mengamalkan zikir istighfar ini, di video kali ini saya akan menyampaikan dua keajaiban dari hamba Allah yang rutin mengamalkan zikir istighfar ini. Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal paham insya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah yang pertama adalah kisah ajaib dari seorang pedagang roti. Kita ketahui bersama bahwa Imam Ahmad rahimahullah merupakan salah satu ulama besar yang namanya sangat terkenal hingga saat ini. Dalam sebuah kisah yang ditulis oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah dalam buku tentang Imam Ahmad, dikisahkan bahwa ketika sang imam besar ini memasuki usia senja, beliau ini tiba-tiba begitu ingin sekali pergi ke negeri Syam. Namun yang aneh, Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas mengapa ia harus pergi ke negeri Syam, padahal ia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dari kediaman beliau di Baghdad untuk menuju ke negeri Syam. Karena keinginan beliau yang begitu kuat, meskipun tidak mengetahui tujuan pastinya, akhirnya beliau memutuskan untuk mengikuti nalurinya untuk pergi ke negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, Imam Ahmad pun berhenti untuk menunaikan sholat zuhur. Tidak ada yang mengenali beliau pada masa itu. Seusai beliau sholat zuhur, beliau kemudian menunggu di masjid hingga menjelang sholat asar. Setelah selesai sholat asar, sang imam melanjutkan membaca Al-Quran untuk menunggu datangnya waktu maghrib dan langsung menuju isya. Setelah isya, karena malam semakin larut dan beliau tidak tahu tujuan pasti kenapa pergi ke negeri Syam tersebut, akhirnya Imam Ahmad memutuskan untuk beristirahat dan ingin tidur di masjid tersebut. Namun sayangnya sang penjaga masjid tidak mengizinkan beliau untuk tidur di masjid. Sang penjaga masjid berkata, "Wahai Syekh,
Anda tidak boleh tidur di sini. Ini peraturan masjid, jadi silahkan pergi." Namun Imam Ahmad berusaha menolak pergi dengan mengatakan, "Saya musafir, saya ingin beristirahat di sini." Sang penjaga masjid tetap menolak dan memintanya untuk keluar karena masjid akan segera dikunci. Kemudian Imam Ahmad pun berjalan keluar masjid. Setelah penjaga masjid itu pergi, Imam Ahmad pun kembali beristirahat di pelataran masjid. Tapi sayangnya sang penjaga masjid kembali datang dan lagi-lagi mengusir sang imam hingga mendorong beliau menuju ke jalanan. Ternyata di seberang masjid ada tukang roti yang melihat kejadian tersebut. Kemudian tukang roti itu pun memanggil Imam Ahmad. "Hai Syekh, kemarilah beristirahat di tokoku." Imam Ahmad pun masuk ke toko roti tersebut. Penjual roti itu berkata, "Rumahku tidak jauh dari sini. Ini toko rotiku. Di belakang sana ada ruangan untuk beristirahat. Beristirahatlah malam ini, dan besok pagi engkau bisa melanjutkan perjalanan lagi." Setelah masuk ke dalam toko, Imam Ahmad kemudian memperhatikan aktivitas sang penjual roti. Dan disitulah ada satu hal yang paling menarik perhatian beliau dari lelaki si tukang roti ini, yaitu ucapan zikir dan istighfar yang terus dilantunkan dari mulut si tukang roti ini tanpa putus dari sejak awal ia mulai mengerjakan adonan rotinya. Imam Ahmad yang kagum melihatnya lalu bertanya, "Sejak kapan Anda selalu beristighfar tanpa henti seperti ini?" Ia menjawab, "Sejak lama sekali. Ini sudah menjadi kebiasaan rutin saya hampir di segala kondisi." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Lantas apa hasilnya?" Sang tukang roti pun menjawab, "Ya, Allah mengabulkan semua permintaanku." Imam Ahmad pun bertanya lagi, "Lalu apa permintaanmu yang belum dikabulkan oleh Allah?" Tukang roti yang soleh ini pun menjawab, "Sudah cukup lama saya selalu berdoa dan memohon kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan seorang ulama besar yang sangat saya cintai dan agungkan. Beliau itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal." Allahu Akbar. Karena istighfarmu lah ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan aku ke kotamu tanpa alasan yang jelas. Karena istighfarmu lah marbot masjid tadi melarang aku tidur di masjid. Ternyata karena istighfarmu lah engkau menawarkan aku beristirahat di tempatmu. Hai tukang roti, akulah Imam Ahmad bin Hanbal, jawab beliau. Mendengar jawaban Imam Ahmad ini, si tukang roti itu pun langsung memeluk Imam Ahmad bin Hanbal dengan perasaan gembira, haru, semuanya campur aduk dan tidak tahu harus berkata apa. Subhanallah, itulah keajaiban istighfar yang pertama. Keajaiban kedua dari zikir istighfar adalah kisah nyata dari seorang ibu dan anak perempuannya yang sakit. Keajaiban ini terjadi pada seorang ibu yang tinggal di wilayah Kashmir. Ibu ini memiliki anak perempuan yang mengidap penyakit tulang. Dokter-dokter di wilayahnya belum ada yang sanggup mengobati penyakit anak perempuannya itu dan menyarankan untuk membawa si anak ke seorang dokter muslim spesialis tulang yang tinggal di India. Namun melihat kondisi sang ibu yang tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke sana, bahkan untuk makan selama di sana, serta biaya berobat ke dokter spesialis itu, maka si ibu tersebut hanya memperbanyak doa dan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Singkat cerita, dokter spesialis tersebut suatu saat pergi keluar India untuk mengisi sebuah acara dan melewati wilayah Kashmir. Karena seminar itu tinggal 6 jam lagi, maka sang dokter itu pun memutuskan untuk pergi dengan naik pesawat. Namun belum sampai tujuan, tiba-tiba awak pesawat mengumumkan bahwa dikarenakan terjadi badai, maka pesawat tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus turun mendarat di Kashmir. Karena takut terlambat dan tidak tahu kapan pesawat bisa kembali berangkat, maka sang dokter memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan menyewa kendaraan. Namun sayangnya, baru sebentar meninggalkan bandara, hujan sudah turun dengan lebatnya dengan disertai badai. Sehingga sang sopir memutuskan untuk mencari tempat beristirahat di perkampungan warga sambil menunggu badai berhenti. Kemudian didatangilah rumah penduduk terdekat yang sudah nampak usang dengan bangunan yang sudah cukup tua. Lalu sang dokter itu pun mengetuk pintu, mengucapkan salam dan meminta bantuan agar si pemilik rumah mengizinkan untuk berteduh sembari menunggu badai berhenti. Sang pemilik rumah itu ternyata adalah ibu dari si anak perempuan yang sakit tadi. Si ibu pemilik rumah itu pun mempersilahkan sang dokter untuk masuk. Kemudian diberikanlah minuman hangat. Ketika sang dokter duduk di ruang tamu, anak si ibu itu pun mendadak menangis kesakitan dari dalam kamar. Sang dokter bertanya, "Kenapa anak ibu menangis seperti sangat kesakitan?" "Ya, anak saya sakit tulang," jawab si ibu. Si dokter bertanya lagi, "Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit?" Ibu tersebut menjawab, "Sudah, tapi kata dokternya, mereka belum mampu menyembuhkan. Yang bisa menolong hanya dokter bernama si Fulan." Lalu sang dokter berkata, "Segala puji bagi Allah yang mendatangkan aku ke rumah ibu. Akulah dokter yang ibu maksud." Dengan perasaan sedih, gembira dan campur aduk, akhirnya sang ibu meminta belas kasihan dari sang dokter untuk bisa mengobati anaknya. Karena merasa telah ditolong, sang dokter ini pun dengan ikhlas menolong anak sang ibu tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Sahabat yang dirahmati Allah, masih banyak sekali kisah-kisah nyata tentang keajaiban melantunkan zikir istighfar ini. Dan dengan dua kisah tadi, semoga semakin menambah keyakinan kita semua bahwa apa yang dirasa oleh kita bahwa kita tidak mampu, tapi ternyata semua itu sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah yang sangat luas dan besar kepada kita. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.